Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman. Oke, kesempatan pada sore hari ini spesial banget nih. Kita ditemenin sama salah satu award LPDP ya, yang baru aja lolos di tahun 2022 di tahap 2 ini. Nantinya akan menceritakan nih perjalanannya dari awal mengikuti seleksi sampai menjadi awardee LPDP. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, Santia. Halo Kak. Oke, jadi ya, Santia ini merupakan guru BK ya. Profesinya adalah Ya, guru BK, tetapi Santia ini mengikuti seleksi LPDP untuk melanjutkan studi S2. Oke, langsung aja kita suruh Santia untuk perkenalan ya. Silakan, Santia. baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Santia, alamat dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Saya mengambil jurusan Prodi Bimbingan dan Konseling dan sekarang sedang mengajar sebagai guru BK di salah satu SMPIT di Pasaman Barat. Oke, untuk tujuan kampusnya di mana, Santia? Kebetulan karena saya adalah mengambil jalur non LOE, otomatis kampus kampus yang pertama saya memilih Universitas Negeri Padang, yang kedua Universitas Negeri Yogyakarta, dan yang ketiga Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, jadi setelah ini lanjut cari LOE ya. Semangat ya, Santia ya. Oke, ngomong-ngomong soal pengumuman kemarin nih, gimana tuh perasaan Santia waktu buka pengumuman LPDP lolos gitu? Gimana tuh perasaannya Santia saat itu? Yang pastinya sangat bersyukur karena bisa lolos setelah mencoba 2 kali. Alhamdulillah diberi kesempatan itu sangat-sangat bersyukur sekali Kak. Oke, jadi Santia ini pernah em, mendaftar beasiswa LPDP sebelumnya ya. Tahun berapa tuh kira-kira? Sebenarnya pada tahun 2021, tepatnya gelombang kedua itu, saya sudah mulai mencoba mendaftar Kak, tapi kebetulan mungkin karena sedang sibuk juga bekerja, jadi mendaftar pas di deadline hari terakhir, jadi tidak tersubmit, jadi tidak bisa mengikuti pada tahun 2021, maka saya lanjut lagi ikut gelombang 1 2022, kemudian terhenti sampai tes bakat skolastik. Eh, Kemudian saya lanjut lagi ke tahap 2 tahun 2022 ini, alhamdulillah lulus di tahap 2 ini. Oke, jadi memang pernah gagal di 2022 tahap satu karena TBS-nya ya yang kurang memenuhi. Oke, tapi Santia keren banget nih. Setelah tahap satu gagal, tahap 2 bisa langsung lolos nih. Berarti emang punya jiwa pantang menyerah nih. Gimana tuh perasaan kedua orang tua Santia nih saat tahu, wah kamu menjadi award di LPDP gitu kayak gimana rasanya? Karena kan terkenal banget ya bahwa beasiswa LPDP itu beasiswa bergengsi dan terkenal kayak susah juga gitu untuk dapetin itu. Gimana tuh Santia? Yang pasti orang tua sangat senang, keluarga semuanya sangat senang karena memang dari awal mungkin karena pada tahap pertama saya mendaftar LPDP ini secara diam-diam, maksudnya tidak terlalu mengatakan ke keluarga ya Kak, jadi mungkin kurang doa juga dari keluarga, merefleksi diri apa yang kurang, mungkin apakah kurang doa mungkin dari keluarga di tahap 2 ini harus belak-belakan ini gitu kan Kak. Jadi harus disampaikan, minta restu, minta doa. Jadi ya, kesannya memang bersyukur gitu Kak. Oke, berarti memang kemarin itu karena kurang terbuka ya, jadi kurang serius juga karena doanya kurang juga gitu. Tapi terhenti di TBS itu gimana sih cara mensiasatinya nih? TBS-nya kan yang tahap pertama itu kurang. Untuk tahap kedua tuh gimana? Apakah belajarnya mati-matian atau seperti apa yang dilakukan Santia nih untuk tipsnya? Ya,
kebetulan karena bekerja juga, jadi pertamanya itu susah membagi waktu ya Kak. Eh, karena memang saya belajar TBS-nya itu adalah tinggal 5 hari, 5 hari sebelum tes, jadi mungkin kurang maksimal. Kemudian setelah tahu tidak lolos, jadi saya mencoba di tahap 2 dengan introspeksi diri, tentu lebih prepare lagi, lebih maksimal. Kemudian saya membeli buku TBS, belajar sambil menyambilkan membagi waktu antara belajar TBS dan harus membagi waktu ke sekolah gitu Kak. Jadi Oke. lebih maksimal persiapannya. Oke, jadi menurut Santia antara seleksi administrasi, TBS sama interview itu yang paling susah itu yang mana menurut Santia? Yang paling jadi tantangan gitu? Kalau saya pribadi sih sebenarnya semuanya ada tantangan tersendiri Kak. Karena memang tidak bisa dianggap remeh ya kan Kak. Cuman kalau di tahap administrasi saya pribadi yang menantang itu yang agak susah gitu adalah untuk mendapatkan sertifikat TOEFL-nya. Karena kebetulan pas eh, tes TOEFL itu sangat-sangat menguras apa namanya Kak? Menguras energi karena kebetulan waktu itu online. Jadi eh, apa terhambat oleh jaringan yang kurang memadai sampai pokoknya yang apa itu adalah tes TOEFL Hmm. kalau untuk administrasi. Hmm. Kalau untuk tes TBS-nya mungkin kesulitan membagi waktu antara belajar setelah pulang sekolah dan sekolah yang kami sistemnya full day dari jam 7.20 sampai jam 3. Jadi udah merasa capek di kos, harus belajar lagi itu suatu kesulitan tersendiri, Kak. Kalau untuk interview? Kalau kalau untuk interview sendiri, mungkin saya cuman sharing-sharing aja apa menonton atau mendownload dari YouTube, terutama video-video Kak Hikmah yang sangat membantu, Masya Allah. Terima kasih Kak Hikmah karena Oke. sudah menginspirasi kan. Walaupun ada sebagian dari kanal YouTube yang lain, tapi saya lebih eh, lebih banyak menonton video YouTube kakak karena kebetulan kakak juga sudah mau membantu via IG, PM. Terima kasih Kak Hikmah. Oke, beneran ya ini testimoninya ya. Oke. Oke, semoga berharap juga ya teman-teman juga belajar untuk list pertanyaan itu ya Santia ya, penting banget untuk dipersiapkan juga. Jadi memang sih waktu seleksi wawancara itu nggak bisa ditebak gitu pertanyaannya. Tetapi kan patternnya itu ada gitu, maksudnya itu kira-kira apa kayak gitu. Oke, untuk Santia sendiri waktu kemarin interview nih. Ada nggak pertanyaan yang buat Santia itu shock atau pertanyaan yang nggak nyangka tuh bakal ditanya seperti itu? Eh, Kebetulan kalau saya pribadi pas wawancara itu Kak, saya kan melis pertanyaan tuh hampir 200 pertanyaan, tapi kebetulan yang masuk itu hanya beberapa ya Kak. Kak, lebih dari 10 pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan. Kalau dibilang shock itu, menurut saya memang tidak ada yang terlalu membuat saya terkejut karena memang semuanya bersumber dari esai dan apa yang kita buat itu aja sih Kak. Oke, jadi emang persiapan itu penting banget ya Santia ya, karena kamu kan udah 200 pertanyaan gitu ya, yang udah kamu tulis dan setidaknya mempersiapkan jawabannya. Oke, jadi ini bukan karena kamu nggak shock ya, tapi karena kamu udah benar-benar siap gitu ya. Oke, kemarin ditanya apa tuh Santia waktu interview? Seperti biasa yang pertama memperkenalkan diri, perkenalan diri, kemudian ditanya mata kuliah apa saja yang mau diambil, terus kenapa kenapa memilih jurusan bimbingan dan konseling, kemudian kenapa memilih UNP kan masih banyak universitas yang lain gitu, kemudian eh,
kenapa memilih apa? Kenapa memilihnya itu mata kuliah yang ini? Karena kan disebutkan tuh Kak satu persatu mata kuliahnya. Terus mata kuliah yang paling disukai sebenarnya apa? Terus kontribusi untuk Indonesia seperti apa? Oke. Pertanyaannya Kak. Oke, jadi emang itu semua udah ada di YouTubeku juga ya sebenarnya ya. Kalau misalnya kita ngelis ya, terus kemudian kita juga memahami isi yang kita buat ya, personal statement, pokoknya semuanya yang kita sajikan di administrasi itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan gitu ya Santi ya. Oke, keren banget nih. Santia ini berarti termasuk pribadi yang nggak ngeremehin sama sekali ya. Jadi dia benar-benar well prepared. Oke, terkait tadi nih pertanyaan yang belum saya tanyakan. Santia ini kan profesinya sudah guru BK ya. Nah, kebanyakan guru kan setelah S1 kadang ya udahlah, nggak usah ngelanjutin gitu. Nah, yang saya tanyakan nih, alasan Santia kenapa sih pengen lanjut S2 gitu? Silahkan Santia. Terima kasih Kak. Yang pertama pastinya adalah karena saya merasa yang namanya ilmu itu tidak pernah cukup ya Kak. Kita membutuhkan ilmu pengetahuan itu sampai kapanpun tidak pernah cukup gitu. Kemudian eh, sebenarnya setelah tamat S1 itu memang maunya melanjutkan S2, mencari beasiswa gitu. Tapi sambil-sambil saya mencari beasiswa, saya sambil mencari pekerjaan. Alhamdulillah dapat pekerjaan sambil mencari beasiswa. Jadi eh, sambil bekerja nih Kak ceritanya kan. Nah, niat saya juga kalau memang diterima LPDP langsung berhenti bekerja, fokus untuk S2 sebenarnya kan. Oke, tapi untuk profesinya Santia ke depannya tuh ingin tetap menjadi guru BK atau pengen jadi dosen misalnya, atau pengen jadi yang lain gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ingin menjadi dosen Kak. Makanya saya lebih ingin melanjutkan S2 gitu. Tapi kalau memang mungkin karena rezeki kita tidak ada yang tahu, eh, kalau memang tidak bisa menjadi dosen, maka saya akan kembali menjadi guru BK di sekolah. Oke, jadi sebenarnya sama aja ya Santia, guru atau dosen sama-sama tenaga pendidik gitu yang tujuannya sama mencerdaskan anak bangsa. Tapi ya semoga aja Santia juga bisa mencapai cita-citanya jadi dosen gitu ya, biar lebih berkembang lagi dan misal jadi dosen nih Santia harus dituntut juga nih untuk S3 gitu. Oke, untuk Santia sendiri nih apa sih motivasi terbesar Santia nih dalam hidup ini gitu ya, yang membuat Santia lebih termotivasi, misal Santia lagi terpuruk atau gimana, tapi karena hal tersebut eh, lebih memotivasi gitu ya untuk mencapai cita-cita atau mencapai impian gitu. Apa sih motivasi terbesarnya? Yang pertama adalah eh, saya pribadi ingin menjadi motivator, ingin menjadi motivator untuk banyak orang, terutama untuk masyarakat tempat saya tinggal, karena kebetulan Kak di lingkungan tinggal saya itu ya untuk tingkat S2 itu masih terhitung jari, baru sekitar 2 atau 3 orangan. Jadi saya pribadi ingin memberikan motivasi kepada pemuda-pemudi calon penerus bangsa. Kalau untuk melanjutkan sekolah yang tinggi itu, kalau sekarang itu tidak harus mempunyai uang yang lebih gitu. Ibaratnya untuk orang yang ekonominya rendah, yang tidak mampu. Kalau sekarang itu bisa asalkan ada kemauan karena sudah banyak jalur-jalur beasiswa yang memudahkan, yang sangat membantu anak bangsa. Jadi saya pribadi ingin memberikan motivasi. Ini nih, seorang anak petani seperti saya bisa. Nah, kalian juga harus bisa seperti itu Kak. Ingin menebarkan motivasi untuk anak bangsa. Oke, luar biasa sekali nih Santia. Oke, Santia, ini kan berarti ada nggak sih pernah
terceletuk nih, maksudnya dari orang-orang sekitar kita. Kita kan perempuan ya. Kebanyakan perempuan kan kadang dibilang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, akhirnya juga jadi istri juga, jadi ibu rumah tangga juga. Gimana tuh pendapat Santia untuk apa ya, menghadapi situasi seperti itu? Benar, Kak. Kebetulan dulu waktu saya SMK itu, asumsi-asumsi opini yang seperti itu di masyarakat, terutama di tempat saya tinggal itu memang banyak yang seperti itu, Kak. Kenapa harus sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya nanti jadi pengangguran gitu. Dulu seperti itu tuh, Kak, karena memang eh, jadi waktu SMK itu, oh iya ya, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Zaman sekarang banyak yang menganggur gitu kan. Sampai-sampai waktu ketika SMK itu, saya sebenarnya tidak ingin kuliah gitu, Kak. Cuman setelah saya tamat SMK, saya sempat nganggur 1 tahun. Kemudian pas saya nganggur itu adalah titik terendah, titik di mana saya merasa tidak bisa ngapa-ngapain, mau bekerja tidak bisa, karena baru tamat SMK itu tidak ada yang menerima, mau pokoknya Kak mau ngapa-ngapain aja tidak bisa. Jadi saya berpikir, oh ternyata sekolah tinggi itu perlu juga ya gitu Kak. Jadi asumsi-asumsi atau opini yang seperti itu hanya bisa membuat kita semakin terpuruk. Jadi kalau saya pribadi, saya orangnya nggak usah didengarkan. Kalau untuk sekarang itu lebih lebih harus memikirkan masa depan sih Kak. Oke, jadi setelah lulus SMK itu pernah ini ya, nganggur atau gap year ya, istilahnya berapa tahun tuh? 1 tahun sebelum lanjut Tahun Kak. S1? 1 tahun ya. Ya, Jadi setelah SMK itu mencoba untuk bekerja, ya tujuannya nggak mau kuliah, tapi ternyata setelah 1 tahun nggak ada yang nerima, akhirnya kuliah S1 gitu ya. Oke, jadi benar itu Kak. saat titik terendah Santia sendiri ya. Oke, dalam waktu 1 tahun ini, apa nih yang Santia rasakan nih? Coba ceritain lebih detail. Yang saya rasakan pastinya sangat bersyukur sudah berada di titik sekarang karena memang saya pribadi ini adalah S1-nya juga beasiswa Kak. Jadi saya bersyukur karena bisa bisa berada di saat yang sekarang ini. Jadi motivasi saya itu kalau bisa saya ingin belajar terus gitu Kak. Oke, Santia ini kalau boleh tahu lulus S1 tahun berapa ya? Lulus tahun 2021 Kak. Oh, 2021 ya, kemudian kerja langsung jadi guru BK, terus daftar LPDP gitu ya. Sambil sambil mendaftar LPDP sambil mencari kerja Kak. Oke, dua-duanya ya kayak gitu ya. Oke, luar biasa sekali Santia. Oke, untuk Santia pribadi nih, kalau misalnya ada teman-teman yang pernah nggak sih Santia tuh diremehkan gitu ya? Istilahnya kemarin kan hari SMK kan kemudian ini ya gap year ya, maksudnya 1 tahun gitu berhenti. Pernah nggak sih Santia diremehin gitu sama orang lain atau misalnya kamu emang gini 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 nggak mungkin kamu jadi orang sukses atau hal yang lain misalnya. Pernah nggak sih Santia? Pastinya pernah Kak, karena memang mungkin orang lain atau masyarakat di sekitarnya melihat keadaan ekonomi tidak memungkinkan. Ada beberapa yang berpendapat seperti itu waktu itu. Oh, nggak mungkin ini bisa selesai satunya seperti itu Kak. Pasti ada yang berkata seperti itu. Tapi buat Santia kalau diremehin itu jadi motivasi nggak sih? Atau Santia cuek aja gitu kalau misalnya diremehin? Tentu dari perkataan orang-orang yang seperti itu membuat saya harus bangkit, saya harus bisa membuktikan kalau saya bisa seperti itu Kak. Jadi saya ibaratnya termotivasi juga dari orang-orang yang meremehkan saya supaya saya bisa membuktikan kalau saya bisa. Oke, terkait dengan yang tadi nih Santia, katanya Santia kan di daerah Santia itu yang S2 cuma ada 2-3 orang ya? Benar Kak?
Ya, udah ada dua tiga orang ya. Sebenarnya apa sih kontribusi yang ingin diberikan Santia nih kepada masyarakat sekitar nih? Karena kan di situ memang pendidikan kan mungkin masih dianggap kurang gitu ya, maksudnya masih dianggap kurang penting atau gimana. Selain memotivasi gitu, apa sih yang pengen Santia berikan gitu untuk lingkungan sekitar? Yang pastinya saya ingin mengajak calon-calon penerus bangsa atau siswa yang mungkin memang secara ekonomi tidak mampu untuk sekolah tinggi gitu Kak. Sebelumnya saya sudah memberikan seperti les gratis untuk anak-anak di sekitar tempat tinggal saya. Kemudian mengajar mengaji juga secara gratis. Eh, Istilahnya saya membagi ilmu saya, apa yang saya dapatkan itu saya implementasikan terutama di lingkungan tempat tinggal saya sebagai bentuk kontribusi kecil saya untuk masyarakat sekitar, Kak. Oke, keren banget nih. Berarti Santia ini emang dari awal udah lumayan ada banyak kontribusi ya untuk masyarakat sekitar gitu. Ada nggak sih Santia, tetangga Santia yang kayak ngelihat wah Santia ini udah jadi guru BK terus mau lanjut S2? Ada nggak sih yang udah termotivasi kan biasanya eh, banyak misal masyarakat yang ekonominya kurang mampu gitu kadang anaknya disekolahin sampai SMP atau sampai SMA gitu. Ada nggak sih Benar, cerita-cerita kayak gitu? benar Kak. Sangat ada Kak. Yang mungkin anak-anaknya itu tidak ingin disekolahkan sampai S1 setelah mungkin melihat saya yang seperti itu, alhamdulillah ada impact-nya juga untuk masyarakat sekitar. Saya juga mendengar ada beberapa, oh ini kamu harus bisa seperti ini gitu kan Kak, ibaratnya sebagai contoh di masyarakat, alhamdulillah ada beberapa juga yang ingin eh, mencari tahu kalau mau kuliah itu seperti apa gitu. Udah ada juga beberapa orang yang datang ke rumah secara langsung tuh bertanya, Kak, kalau mau kuliah gratis itu seperti apa gitu. Ada juga Kak beberapa orang. Oke, keren banget. Berarti belum-belum udah banyak yang termotivasi nih. Berarti tujuan Santia udah ada yang goals nih istilahnya. Oke, Santia, mau tanya nih terkait dengan pesan nih buat teman-teman yang belum berhasil. Kemarin kan banyak juga yang DM, banyak juga yang belum lolos gitu ya. Ya, lebih banyak yang lolos sih yang DM saya, tapi ada beberapa yang tidak lolos. Dan dia selalu berkata seperti ini. Kak, kenapa saya nggak lolos? Padahal misalnya bahasa TOEFL saya tinggi skornya, kemudian saya juga jago bahasa Inggris, kemudian waktu interview juga lancar dan lain-lain. Gimana nih pesan Santia untuk teman-teman yang belum lolos? Oke Kak. Pesan saya adalah yang pastinya jangan pantang menyerah, tetap berusaha walaupun gagal di tahap ini, masih bisa mencoba di tahap selanjutnya. Kemudian untuk kasus seperti itu mungkin menurut saya pribadi intinya kita cukup harus jujur saat menjawab pertanyaan dari interviewernya Kak. Karena kalaupun kita terlalu membanggakan prestasi kita itu juga tidak baik karena kesannya terlalu menyombongkan diri. Jadi kalau menurut saya pribadi itu cukup kita jujur, sederhana, dan bisa membuat interviewernya percaya kalau kita mampu dan bisa menjadi award LPDP yang diinginkan oleh Indonesia. Oke, salah satunya kayak Santia nih ya, memberikan kontribusi kayak gitu ya. Kayak Santia tadi sudah banyak nih kegiatan kontribusi yang dia lakukan, kayak misalnya ngajar ngaji gratis atau misalnya memberikan les gratis. Itu kan kayak memang dia punya pribadi yang berkontribusi gitu, yang memberikan manfaat. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum lolos, bisa mungkin mencoba untuk memberikan kontribusi sekecil apapun ya Santia ya. Justru itu juga
lebih dilihat gitu karena bersifat realistis juga. Oke, untuk yang teman-teman yang baru mau mendaftar nih Santia di tahun 2023, apa sih yang perlu disiapkan atau tipsnya nih apa supaya bisa langsung goal gitu misalnya? Oke, yang pertama tipsnya kalau saya pribadi itu adalah jangan malas membaca. Karena kalau kita malas membaca, pasti kita akan ketinggalan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mendaftar. Jadi lebih update diri tentang informasi baik alur pendaftarannya, persyaratannya, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kemudian belajar semaksimal mungkin dan jangan lupa berdoa karena usaha tanpa doa itu eh, tidak akan seimbang. Alangkah lebih baiknya kalau sudah dibarengi dengan usaha dan kita barengi juga dengan doa dan restu orang tua. Itu sih Kak menurut saya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman harus bisa mengambil banyak hal nih dari Santia, terutama keinginan dia untuk menjadi orang yang bermanfaat, untuk menjadi orang yang punya kontribusi ya, meskipun dari lingkungan kecil kita sendiri ya Santia, justru kalau misalnya kita memberikan atau menyampaikan kontribusi yang besar banget, kayaknya kan kurang realistis ya. Tapi kalau kita mulai dari ke tetangga kita atau misalnya ke daerah kita pribadi, justru itu yang terlihat memang itu nyata gitu. Oke, terima kasih ya Santia untuk sharing yang luar biasa nih pada sore hari ini. Saya berharap teman-teman bisa mengambil hikmah ya, oke, mengambil hal-hal yang baik yang tadi kita sharingkan. Kalau misalnya ada perkataan yang kurang sesuai, udah abaikan aja gitu ya. Tapi intinya kita harus belajar dari siapapun, terutama belajar dari pengalaman teman-teman ya, nggak harus dari pengalaman saya pribadi juga. Masih banyak banget kisah para awardi yang benar-benar menginspirasi dan memotivasi kayak ceritanya Santia nih. Oke, makasih banyak ya Santia. Maaf mengganggu waktunya ya. Oke, apakah ada kata-kata bijak yang Santia ucapkan nih untuk terakhir kalinya? Atau quotes Baik, favorit Santia nih? Kak. Eh, Mungkin adalah eh, coba aja dulu karena lebih baik kita kecewa karena gagal daripada kita penasaran selama hidup kita. Jadi intinya lebih baik mencoba dari sekarang. Eh, Insya Allah bisa berhasil di kemudian hari. Oke, jadi mulai aja dulu gitu ya nanti ya, ya. Mau daftar nggak usah pikir terlalu panjang gitu ya, udah dijalanin aja. Kalau rezekinya nggak kemana. Oke, luar biasa sekali pada sore hari ini. Saya dan Santia mohon undur diri. Semangat terus buat teman-teman yang belum berhasil dan mau mendaftar LPDP tahun 2023. Salam sukses dan salam awardi. Salam awardi, Santia. Alurdi, Kak. Oke, semangat selalu dan sukses selalu ya, Santia ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.